Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiaul Al-Farizi. Saya dari kelas 01 TPLP 017 dari Prodi Teknik Informatika. Ingin menjelaskan tentang memahami konsep komputasi dalam teknologi informasi. 1. Mengidentifikasi 5 komponen dari sistem komputer. Hardware atau perangkat keras. Input device, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, joystick, touchpad, scanner, dan lain-lain. Output device, perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diproses oleh komputer, seperti monitor, printer, speaker, proyektor, plotter, dan lain-lain. Storage device, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data, seperti hard disk, SSD, CD, atau DVD drive, dan lain-lain. Prosesor, komponen yang melakukan proses aritmatika dan logika, seperti CPU atau Central Processing Unit. Memory device, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data sementara, seperti RAM atau Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Software atau perangkat lunak, sistem informasi, perangkat lunak yang mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti Windows, Linux, dan macOS. Program aplikasi, perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti Microsoft Office, LibreOffice, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Program utama, perangkat lunak yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi lainnya. Perangkat lunak pendukung, perangkat lunak yang mendukung operasi sistem seperti driver dan utility. Brainware atau pengguna, manusia yang menggunakan dan mengoperasikan komputer untuk melakukan berbagai tugas. 2. Menjelaskan 4 kategori hardware dan fungsinya. Input device, fungsi mengumpulkan input dari pengguna untuk diproses oleh komputer. Contoh, keyboard, mouse, joystick, touchpad, scanner, mikrofon, barcode scanner. Output device, fungsi menampilkan hasil yang telah diproses oleh komputer. Contoh, monitor, printer, speaker, proyektor, plotter. Storage device, fungsi menyimpan data baik sementara maupun permanen. Contoh, hard disk, SSD atau solid state drive, CD atau DVD, flash drive. Prosesor, fungsi prosesor melakukan proses aritmatika dan logika untuk menjalankan instruksi komputer. Contoh, CPU atau Central Processing Unit. 3. Mendiskusikan hubungan antara hardware dan software. Hubungan hardware dan software. Software mengontrol hardware. Software mengelola dan mengatur sumber daya hardware untuk menjalankan tugas-tugas yang diperlukan. Ketergantungan, komputer tidak dapat berfungsi tanpa adanya hardware dan software. Mereka saling melengkapi dan tidak dapat dijalankan sendiri-sendiri. Contoh, sistem operasi mengelola hardware seperti CPU, RAM, dan disk untuk menjalankan aplikasi dan menampilkan hasil pada output device. 4. Membedakan antara sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi mengelola dan mengatur sumber daya komputer. Contoh, Windows, Linux, macOS. Fungsi mengatur alokasi sumber daya, mengelola file sistem, menjalankan aplikasi, dan lain-lain. Program aplikasi digunakan untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Contoh, Microsoft Office, LibreOffice, CorelDRAW, Photoshop. Fungsi menjalankan tugas-tugas seperti pengolah kata, pengolahan gambar, pengolahan data, dan lain-lain. 5. Menjelaskan perbedaan antara single user dan multi-user system. Single user system, single yang hanya dapat digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu. Contoh, komputer pribadi. Fungsinya mengizinkan satu pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputer secara eksklusif. Multi-user system, sistem yang dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Contoh, server komputer, sistem operasi jaringan. Fungsi mengizinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputer secara bersamaan
membutuhkan sistem operasi yang dapat mengelola akses dan hak akses pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.